Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di satu majlis yang sama, Majlis Al-Kahfi berjamaah, sebuah majlis yang kita sudah dedikasikan ya untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang tua kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Dan juga tentunya ya kebaikan dari hajat-hajat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera penuhi dan tunaikan. Amin Allahumma amin. Dan tentunya teman-teman semuanya, ini adalah hari yang istimewa ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, sebuah peristiwa yang menggetarkan dunia, ya, menggetarkan seluruh makhluk jagat raya, karena ada satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala panggil ke Sidratul Muntaha untuk menghadapnya, menghadap langsung, bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hadiah dari pertemuan itu, oleh-oleh dari pertemuan itu adalah satu amalan yang sangat mulia, yaitu salat. Maka mudah-mudahan ya salat yang kita lakukan ini mendapatkan satu hikmah besar, sehingga kita bisa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Magnet Rezeki kita latihan ya, kita latihan bahwa setiap sholat itu kita maknai ya, ketika kita mengangkat tangan ya, ini adalah pelepasan, kita serahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lagi lakukan sekarang ini, kayak saya misalnya sekarang ini lagi mengerjakan film ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sholat ya, jangan sampai ada lagi yang tersimpan di dalam hati, jangan sampai ada yang tersimpan lagi dalam jiwa ya, jangan sampai ada yang tersimpan lagi dalam ya diri kita. Serahkan semua persoalan hidup, hajat, keinginan ya, kemudian juga ujian, cobaan, tantangan, apapun namanya ya, intinya adalah ada energi-energi yang menempel pada diri kita, lepaskan semuanya. Ini takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sementara semua persoalan kita, hajat kita, tujuan kita, cita-cita kita itu hanya kecil saja, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar, Allahu Akbar. Kemudian ini ya, ini adalah simbol. Kalau di Magnet Rezeki kita punya jurus namanya bahagia tanpa syarat. Kita punya bahagia tanpa syarat. Maka jarak antara melepaskan kepada Allah, menyerahkan semuanya, ini tawakal. Kemudian ini bahagia ya, bahagia ini rasa tenang, cool, damai ya, seperti seorang anak yang dipeluk ibunya sendiri. Maka posisinya seperti ini, tenang, damai. Itu hanya beberapa detik saja. Maka pastikan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini ya, kita sudah dalam kondisi nyaman ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Serahkan semua persoalan kita kepada Allah, tenang ya, udah nggak ada lagi gelisah menghadapi semua persoalan, ditagih debt kolektor, dihina orang ya, kita lagi menghadapi ujian ya. Serahkan semua kepada Allah dan akhirnya kita tenang. Nah, setelah itu ketika dalam kondisi tenang itu masuklah ya energi apa? Energi ya Al-Quran
ya dengan Al-Fatihah. Kita buka hati kita dengan Al-Fatihah, ya. Dia pembuka Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah, pujian kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim, ya, pujian kepada Allah, ya, Maliki Yaumiddin, kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, satu komitmen, ya, bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang diminta ditunjuk pada jalan yang lurus, karena itu yang paling penting, ya, jalan yang lurus menghadapi berbagai macam ujian, ya. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Orang-orang yang telah tiada, ya. Orang-orang yang telah tiada disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, ya. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi tiga ini udah nggak ada, ya. Orang-orang yang sudah wafat, nabi, ya, kemudian juga, ya, siddiqin, syuhada, orang-orang yang benar, ya, karena sudah mati syahid, ya, kemudian orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi tiga ini adalah orang-orang yang sudah tiada. Nah, kemudian salihin, jalannya orang-orang yang saleh. Maka kita lihat orang-orang yang saleh itu siapa, ya. Kita datang ke mereka, kita minta petunjuk mereka, kita hanya mau bergabung dan bergaul bersama mereka, ya. Jangan orang-orang yang selain mereka, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai, dan juga orang-orang yang sesat dari perjalanan. Kemudian setelah itu masukkan energi garpu tala, ya, vibrasi Al-Qur'an, getarkan hati dengan Al-Qur'an. Waduh, Masya Allah, kalau itu saja, ya, baru sampai di situ saja sudah nikmat sekali rasanya salat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita ruku ini posisi 0, ya, kemudian kita bangkit i'tidal, ini posisi optimis, ya, panjang penjelasannya, kita singkat saja, ya. Kemudian juga kita ruku, ketika kita ruku, ya, kita rendahkan diri kita, saya salah, orang lain benar, orang lain benar, saya yang salah, ya. Dengan begini kita mengambil energi apa? Energi kerendahan hati, ya, rendah hati, ya, kepada manusia, dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita posisinya rendah, kita sedang menerima banyak sekali energi, menerima masukan, menerima kebijaksanaan, seperti gayung yang ada di bawah, ya, kemudian air dari atas. Kita nerima, nampung, kita rendah, gitu. Nah, ketika kita merendah, kita dapatin semuanya. Posisi sujud menggambarkan tentang itu. Maka orang-orang yang, ya, orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang selalu berintrospeksi, muhasabah. Nah, ketika kita sujud, ya, kita posisikan diri kita rendah. Kemudian setelah kita merendah, kita minta kepada Allah, ya. Yang kita minta juga akan minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini adalah satu proposal kita kepada Allah. Yang lainnya semuanya isi Al-Qur'an, isi salat itu adalah pujian. Tapi ada satu yang kita minta kepada Allah pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga simbol, ya, ketundukan, kemudian minta dan tunduk lagi. Ketika kita mengajukan proposal kepada Allah tuh, kita harus dalam kondisi yang tunduk, rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara dua kerendahan. Setelah itu, ya, kita ulang lagi cycle-nya, lalu kemudian, nah, di sini masa-masa Mi'raj kita, ya, saya sebutnya sebagai kembara 7 langit, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini sampai rasa hati kita, ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bermi'raj, ya. Walaupun mi'rajnya tidak sama dengan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mi'raj di sini adalah mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad. Kita seakan diundang dalam majlisnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan majlis Allah yang mulia, yang agung. Kemudian siapa yang hadir di sana? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, Nabi hadir di majlis ini, ya. Kemudian semua nabi-nabi juga ada, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan juga, ya, tadi kan kita minta, ya, golongan orang-orang yang saleh. Nah, ternyata orang-orang yang saleh itu hadir, ya. Hadirkan guru kita, hadirkan orang-orang yang kita cintai karena Allah, hadirkan orang-orang yang membimbing kita, yang memberikan 1-2 huruf, 1-2 ayat, 1-2 bab, ya. Para guru-guru yang membimbing kita, salihin, orang-orang yang saleh, yang baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Akhirnya kita satu, sama, dan terhubung di dalam sholat. Jadi sholat ini adalah posisi kita terkoneksi. Seperti sekarang kita terkoneksi nih, ya, kita terkoneksi dengan, saya ada laptop saya, ya, ini semua terkoneksi. Kemudian saya juga terkoneksi dengan wifi, terkoneksi dengan Bapak Ibu semua. Maka sholat adalah momentum kita terkoneksi dengan semua
sumber daya positif. Ya, Masya Allah. Aduh, nikmat sekali kalau bicarakan salat. Makanya ya, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau kita benar salatnya, maka dia akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berikan kita kemudahan untuk khusyuk dalam salat, karena ilmu yang diambil pertama kali di akhir zaman adalah kekhusyuan. Dan mudah-mudahan kita latih kekhusyuan kita. Ya, latihannya gimana? Ya, latihannya tadi memaknainya. Memaknai salat-salat itu dengan sebegitu sempurnanya. Ya, jadi ini sekarang 24 Rajab ya. Bentar lagi 27 Rajab. Jadi ini adalah satu peringatan kita ya, satu rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita Isra dan Mi'raj ya. Jadi pertama adalah memaknai salat itu. Yang kedua, memperhatikan waktu-waktu salat. Ya, jadi waktu sholat ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, sebelum sholat kita sudah siap. Ya, hati kita sebelum sholat sudah terhook ya, terkonek gitu ya dengan waktu sholat. Jadi hati kita tuh koneksinya sama waktu sholat. Ya, kemudian ya seringlah gitu kan bersolat-solat sendirian. Ya, sendirian. Di waktu-waktu kapan ya? Bisa jadi duha. Duha adalah waktu kesendirian kita. Ya, kemudian tahajud adalah waktu kesendirian kita. Safar adalah waktu kesendirian kita. Maka di tempat-tempat menyendiri itulah kita latihan ya, untuk sama-sama ya latihan untuk menambah rasa khusyuk kita. Dan kekhusyuan itu juga bisa kita raih dengan berdekatan dengan para ulama ya. Baik, alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu sedikit ya dari sekelubit ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, Isra adalah perjalanan ya, dari perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah ya perjalanan dari bumi ke langit ya, dan itu titik tolaknya adalah di Qubbatus Sakhra. Oke. Mau bentar lagi ya. Udah 28. Mi, bisa tolong klikin nggak? Ya, kayaknya kurang fokus nih. Ya, situ. Ya. Iya, sip. Sadaria, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Kartini Majid Batam hadir, Masya Allah. Ya. Saya mau ngundang teman-teman di ini dulu deh, di apa? Di Instagram, ya. Di Instagram kita. Ya. Kita gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Udah pada nonton Kamawa belum? Ya, sudah ya. Harus ya, wajib nonton film Kamawa. Ya, biar perfilman Indonesia makin baik. Ya, sudah saya sampaikan ya waktu pekan lalu ya tentang urgensinya. Yuk Al-Kahfi berjamaah. Oke. Masya Allah, salat mengkoneksikan kita dengan sumber daya positif. Yes, kalau udah kita terkoneksi dengan sumber daya positif, ya kita dapetin segala hal yang positif itu. Semuanya, mau apa. Maka gerbangnya keajaiban itu salat. Ya, gerbangnya keajaiban itu adalah salat. Ya, orang-orang yang tahu hakikat salat ya, itu pasti akan mencintai. Dwi Rani sudah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya. Yang ini sudah nonton Kamawa ya, keajaiban air mata wanita. Insya Allah luar biasa, dahsyat. Oh Kang Mirdan, pekan depan banyak libur, kita isi dengan nonton film Kamawa bersama keluarga. Betul sekali ya. Bagi yang sudah nonton pastinya akan merasakan kenikmatannya ya. Saya aja nonton berkali-kali ya. Dan selalu suka ya. Masya Allah, bersyukur. Oh, alhamdulillah kemarin Kendari 600-an penonton. Insya Allah hari ini lebih banyak lagi, Masya Allah.
Dan kita kalau bisa ngegulung ya, ngegulung dari 10 orang ngajakin gitu kan, orang di sekitarnya jadi 20 jadi 40 jadi 80 jadi 100 gitu kan, 80 jadi 150 jadi 200 jadi 500 jadi 1000. Nah, ini kan menggulung namanya gitu ya. Nah, kalau nggak terjadi gulungan itu ya berarti kurang berhasil gitu ya program kita. Makanya teman-teman semuanya yuk sama-sama menggulung ya, menggulung apa? Menggulung penonton ya, sampai dari 37.000 ke 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta ya. Targetnya sih dalam seminggu ini ya, kurang dari seminggu itu dapat 1 juta penonton. Setelah itu baru kita gulung lagi 1 juta sampai 5 juta gitu ya. Yang di luar negeri bisa nonton kapan Pak Nas? Insya Allah Malaysia itu 20 Februari ya. Nanti saya akan ke Malaysia ya, dan kita akan nonton bersama dengan para influencer di sana ya, tentunya bersama dengan Prof Muhaya ya. Sudah nonton bareng teman-teman Pak Nas, ajak lagi ya. Teman-teman itu tadi gitu kan, ajak lagi gitu ya untuk menonton ya. Mungkin tadi dengan arisan A gitu kan. Nah, arisan A ini punya gitu kan arisan B, C, D, D. itu ajak lagi ya. Sudah nonton. Gerbangnya keajaiban itu adalah sholat. Assalamualaikum. LOP 1000 dinar haji dan umroh. Amin. Amin, amin, amin. Masya Allah, sholat wajib membawa semua lebih baik. Pak Nas Padang hadir seharian mengawal Kamawa sampai malam, nonton sama Ibu Gubernur. Oh iya ya, Ibu Gubernur Sumbar ya. Masya Allah, salam ya ke Umi ya. Aduh, luar biasa ya Ibu. Semalam saya nonton sama Angelina Sondah ya, Mbak Angelina Sondah. Beliau hafiz Quran 15 juz, Masya Allah. Kemudian juga Bang Faang dari Wali ya. Nah, kemarin kita dan beberapa teman-teman yang lainnya. Ada penyanyinya juga namanya Mbak Vivo. Kemudian ada Ozi Saputra ya. Istimewa Kamawa dahsyat. Ya, itu bikinnya nggak murah itu ya. Bikinnya miliar-miliar itu. Teman-teman tinggal ajak orang doang ya. Kita berjibaku nyari investor gitu kan, bikin ini segala macam. 1 tahun kita kerja gitu kan untuk jadi film kayak begitu tuh 1 tahun. Nah, teman-teman tuh tinggal ngajak orang doang ya. Targetin dah 1 orang ngajakin 100 orang gitu ya. Pokoknya semua orang yang ada dalam kontak saya harus gitu kan nonton film Kamawa gitu ya. Sudah nonton. Wow, keren Pak Nas ya. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Sudah tanggal 11 saya ajak anak, istri, orang tua, mertua. Wow, keren film Kamawa, bikin semua banjir air mata. Nah, bukan cuma banjir air mata, tapi banyak pelajaran ya. Sip, makasih ya. Sudah di dalamnya banyak sekali jurus MR, keluarga MR wajib nonton Kamawa ya. Alhamdulillah sudah ajak suami nonton Kamawa. Sekarang sering dengerin kajian-kajian Pak Nas ya. Luar biasa Kamawa XX1 Bekasi sampai antri. Iya, memang kemarin luar biasa, sampai antri-antri, sampai ada yang nggak dapet gitu. Yes, nih promo Kamawa di grup-grup niat ibadah ya, benar, niat ibadah tuh ya. Bolehkah mengkodok sholat karena nonton Pak Nas? Jangan dong, jangan. Pilih ya kan gini ya, namanya juga kita lagi jihad ya kan, kalau nonton jihad, tapi bukan kodok. Mau sejihad-jihadnya juga kita nggak bisa kodok. Bisanya itu ngatur waktu ya. Mungkin akhirnya nggak dapat akhir sholat, nggak dapat awal waktu ya, tengah-tengah waktu. Kayak kemarin Ustadz Abdul Somad ya, kita nonton di Pekanbaru ya, sholat maghribnya lewat 15 menit 20 menit gitu ya, kondisinya seperti itu ya. Tapi jangan dikodok, jangan lewat maghrib gitu ya, jangan. Oke, udah jam segini, yuk sama-sama kita baca Al-Kahfi ya. Terima kasih pada semua yang hadir. Yuk sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah kepada semua hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua hajat-hajat kita agar terkabul ya. Apapun hajatnya, mau lunas, mau punya rumah baru, punya kendaraan, punya keluarga yang harmonis dan seterusnya, semuanya mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pergi umrah, pergi haji, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada hajatnya. Ada satu
ya surat Al-Kahfi yang selalu saya ulang-ulang 7 kali, yaitu adalah untuk memudahkan hajat, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu surat 18 ayat 10. Al-Kahfi ayat 10 itu untuk memudahkan kita mencapai hajat, ya. Makanya kenapa saya ulang-ulang. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mak bapak kita, ayah bunda kita, ya bapak ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengannya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua kesalahan-kesalahan mereka dan digantikan dengan rahmat, ya, berupa pengampunan dan juga ya keberkahan pada kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada suami istri kita, pasangan hidup kita, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi soleh soleha. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semuanya, pada tetangga, kepada sahabat, kerabat, rekan kerja, rekan bisnis, orang-orang yang telah berjasa pada kehidupan kita, maupun orang-orang yang pernah menyakiti kita, karena kita nggak tahu sebenarnya itu bukan menyakiti, tapi itu memuliakan kita, tapi kita belum tahu ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kemuliaan kepada mereka semuanya. Juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada khususnya guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Ya, sambung menyambung kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يا 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 الله. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Turunkanlah keajaiban-Mu ya Allah, turunkanlah keajaiban-Mu ya Allah, turunkanlah keajaiban-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau turunkan makanan kepada Nabi Isa dengan keajaiban dari langit ya Allah. Maka berikan juga keajaiban pada kami ya Allah. Nabi Isa adalah makhluk-Mu, kami juga makhluk-Mu ya Allah. Nabi Isa ya Allah adalah hamba-Mu, kami juga hamba-Mu ya Allah. Jika Nabi Isa saja bisa mendapatkan keajaiban yang disaksikan oleh umatnya ya Allah, maka sungguh ya Allah kami ingin juga mendapatkan keajaiban. Maka berikan keajaiban ya Allah pada semua yang hadir dalam majlis Al-Kahfi ini ya Allah. Berikanlah keajaiban ini ya Allah kepada mereka yang sedang memerlukannya ya Allah. Mudahkan ya Allah tangan kami yang menengadah kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, kami minta ampun kepadamu. Maka ya Allah, inilah hajat-hajat kami. Sampaikanlah ya Allah kami pada hajat-hajat kami dengan kemuliaan surat Al-Kahfi, dengan kemuliaan cahayamu yang tertanam dalam surat Al-Kahfi. Maka mudahkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sekarang paling lagi fokus sama film ya, film Keajaiban Air Mata Wanita. Bantuin. Sebenarnya sih yang memerlukan tuh ya, jadi ketika kita punya nampak
sama kita, terlihat oleh kita seorang berbuat kebaikan, dan nggak ada yang dia buat selain kebaikan, maka wajib bagi kita menolongnya, membantunya, ya, kecuali kalau di dalamnya ada kemaksiatan, di dalamnya ada hal-hal yang melanggar syariat Allah. Tapi ketika seseorang itu melakukan sesuatu, maka langsung kita pikir apa yang bisa kita bantu, ya. Film ini saya baru merasakan bahwa film ini bukan kerjaan 1-2 orang, bukan kerjaan 1-2 orang, bukan kerjaan 100-200 orang, bukan kerjaan 1000-2000 orang. Ternyata, ya kan, kalau kita lihat, ya, saya menyaksikan itu ketika proses, ya kan, saya juga main di situ, ya. Jadi setiap hari itu ada 100-150 orang yang terlibat, ya, dengan berbagai macam tugasnya itu, ya. Jadi untuk syuting itu luar biasa. Ya, kalau begini sih saya sendiri juga bisa, tapi kalau bikin film itu 100 orang lebih itu setiap hari. Nah, cuma nggak cukup itu, dia melibatkan juga 1000-2000 orang. Siapa? Ya, promosi, billboard, kemudian juga orang bioskopnya. Dan nggak cukup 1000-2000 orang. Ini bukan kerjaan 10.000-20.000 orang, karena dia kan harganya nggak besar, ya. Bioskop itu harganya 30.000, 40.000. Itu pun kita kasih diskon gitu kan, setengah harga. Dengan BSI sekarang, ya, Bank Syariah Indonesia, Anda bisa dapatkan potongan 50%, ya. Datang aja ke XX1, cuma XX1 yang bisa, mohon maaf ya, kerjasamanya cuma sama XX1. Datang aja ke XX1, bawa debit BSI, kemudian, ya, langsung beli, itu langsung dipotong 40.000 jadi tinggal 20.000, 50.000 jadi tinggal 25.000. Udah kan murah, ya. Nah, karena murah itulah akhirnya kita perlu penonton yang jutaan baru bisa balik modal, minimal 1 juta, minimal itu. Kalau nggak 1 juta nggak balik modal, ya. Untuk bikin satu film itu, maka penontonnya 1 juta, berarti kan melibatkan berapa orang itu? Penontonnya aja 1 juta, berarti orang yang menggerakkan untuk mencapai penonton 1 juta itu, ya, berarti perlu berapa puluh ribu orang. Makanya, bismillah, ini adalah kerjaan bareng-bareng, kerjaan bersama, ya, kerjaan bersama. Mudah-mudahan lah, ya, kita harapannya balik modal supaya apa? Supaya nggak kapok. Investor yang nggak kapok, ya, mau bikin lagi gitu film yang mirip-mirip atau film yang kebaikan seperti ini. Kan kalau nggak ada untungnya, kapok, tanda petik, ya, nggak mau lagi buat gitu, ya. Jadi teman-teman semuanya, ini ada 1000 orang di sini nih, ada 800 sisa, 800 dikali 1000 orang kan 800.000 orang pengaruhnya, ya. Tuh, Erni Ati, alhamdulillah Pak Nas, kemarin kami sudah nobar, filmnya keren, campur aduk, ada lucunya, ada sedihnya, tentunya banyak hikmah di dalamnya. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Nas, alhamdulillah bawa rombongan nonton film Kamawa, pulangnya mereka langsung belajar ilmu MR. Wah, dengan baca buku MR, Masya Allah. Lama sudah nonton, ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, yuk sama-sama. Ya, saya mah tugasnya kan ngajak, ya. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang menuju jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran-pelajaran yang baik gitu. Pelajaran yang enak, nyaman didengar gitu. Nah, film tuh itu mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau, ya, kita berdebat dengan cara yang lebih baik. Dah ngajak banyak orang Ustadz, dan mereka senang bahagia. Yes, yuk sama-sama. Ya, sudah nonton Waroeng Sijum Demari. Bismillah, hari ini kami mau nobar. Ayo bismillah yuk. Ya, Kobul Pak Nas. Mana tadi? Kobul Pak Nas, Yasmin, ya. Bisa ada tonton melebihi 1 juta. Iya, amin ya. Pengen nonton juga. Ya, ini yang belum nonton, takutnya kita dihitung sebagai seorang pendukung film nggak baik gitu, ya. Takutnya sama Allah, ada film bagus kok nggak ditonton. Alhamdulillah udah nobar sama saudara, Masya Allah.
Halo, hari ini Jumat Pak Camat dan Pak Lurah Cilegon. Wih, Cilegon. Dahsyat. Bismillah. Ya. Pak Nas mau nonton tapi di kota kami belum tayang. Doakan ya, mudah-mudahan cepat tayang. Insya Allah film Kamawa terus 15 juta orang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak Nas, saya nonton bersama keluarga dan saudara yang mengalami hal seperti dalam film. Kalau bedanya mereka punya anak 3 saat ditinggal suami mendadak. Itu kan sebenarnya film itu kan untuk mengambil realita di masyarakat, lalu kita kasih hikmah apa sih yang ada di dalamnya, membantu orang untuk menemukan hikmah lebih cepat dan kerasa dalam film itu, ya. Bismillah ya, siap promosiin ke semua medsos Pak Nas, semua WhatsApp grup, ya, WhatsApp grup, tonton deh film bagus gitu. Udah pokoknya sampai ini apaan sih, itu kan berisik amat gitu kan tentang film Kamawa. Iya memang harus berisik gitu ya, tanda petik ya, harus rame ya, harus rame. Keren, hari ini nobar yang keempat Cilegon full seat, Masya Allah. Bila masuk Malaysia Pak Nas, catat rakan-rakan dari Malaysia catat 20 hari bulan Februari. Itu dia ya, 20 hari bulan Februari, tanggal 20 Februari Insya Allah ya kita akan tampil di tayang di pawagam-pawagam dekat Malaysia ya. Magelang masih ajak terus nobar, semoga aja penontonnya, saya bahagia. Yes ya, Bu Sudarni, Masya Allah, sudah 2 kali nobar, diajak teman-teman kantor. Wow, keren. Iya, Insya Allah puluhan juta penonton. Amin. Kalau sudah tayang mau bawa anak santri dan guru mau nobar, udah tayang. Oh ini ya, kalau udah tayang di tempatnya ya. Ya, Julaijul ya, wajib nonton Kamawa banyak hikmah air mata wanita, karena Allah begitu banyak kewajiban. Nonton setelah nobar bawa rombongan langsung ajaib dapat proyek. Keren nih. Setelah nobar bawa rombongan langsung ajaib dapat proyek dari perusahaan baru. Semangat. Wah, keren. Coba tulis keajaiban-keajaiban setelah menonton film Kamawa ya, nanti saya upload. Coba ada nggak ya? Masya Allah, Malaysia pun akan sukses. Oh ya Ustadz, hari ini sudah bisa ya pakai BSI? Sudah bisa pakai BSI. Cuma BSI-nya coba periksa gitu, itu visa atau PGN, kan ada tuh ya tulisannya visa, BSI visa. Nah yang laku tuh BSI visa. Kalau BSI-nya masih PGN, tulisannya PGN itu apa ya gitu ya, itu tuker dulu ke kantor BSI-nya, ditukar gitu, udah bisa kok gitu, langsung dipakai. Jadi untuk BSI langsung aja datang ke Cinema 21, langsung mau bayar, pas mau bayar pakai BSI visa, nanti insya Allah langsung 50%. Alhamdulillah Pak Nas, wah keren nih. Yang baru kenalan pun ada di mall diajak nonton, dan mereka tadinya mau nonton film setan teralihkan ke Kamawa dan responnya sangat positif. Yes, makasih ya. Ini Bulani. Karena gini ya, sekarang film yang beredar apa? Pengantin setan, utusan iblis gitu, pengabdi setan. Kok kayak gitu sih filmnya? Ya. Jadi kalau seandainya kita nggak ngedukung film bagus kayak gini, mau mendukung film apa? Gitu ya, gemes gitu. Film Kamawa, keren, saya sangat terinspirasi dengan film Kamawa, nambah semangat dalam menjemput keajaiban. Yes. Sampai kapan Pak Nas penayangannya? Saya nggak tahu. Karena gini, kalau dia penayangannya udah mulai turun gitu, misalnya nih hari pertama 100 penuh, besok ditambah tuh jadi 150 penuh, tambah lagi jadi 300 penuh, ditambah lagi jadi 500 nggak penuh gitu, besoknya diturunin 300 gitu, 300 nggak penuh, diturunin lagi 150 nggak penuh gitu kan, turun lagi 50 sampai habis. Jadi kita nggak pernah tahu kapan, tergantung gitu ya animo masyarakat. Kalau animo masyarakat itu semangat menonton film ini, dia bakal lama tayangnya. Kayak film Agak Lain tuh 3 bulan tayang di Indonesia itu ya. Nah kita pengen punya seperti itu. Saking gencarnya promosi sampai dipertanyakan, apakah andil saya dalam film ini? Bilang dong, iya saya ada andil di film ini, yaitu sebagai pendukung film baik. Itu andil saya sebagai pendukung film baik. Karena saya sebagai ibu gelisah ngelihat ada film-film yang gak baik, utusan iblis, pengabdi setan, pengantin setan, gitu kan, Wewe Gombel, ya, kuntilanak, ya, kemudian apa tuh, anak kunti sekarang tuh ada, itu lagi. Maka saya adalah orang yang melawan dengan film-film gak baik. So itu peran saya. Memang saya punya peran di sini gitu. Harus bangga. Bangga sebagai orang yang menghantarkan kebaikan.
GPN, oh ya, hanya bisa domestik, visa internasional. Ini pakainya visa, ya pakainya visa. Yuk manfaatkan ya untuk nonton ulang. Saya nobar bawa 33 orang, malamnya dapat rezeki langsung beli HP baru, masya Allah. Ya, wah pengen nonton jadinya, wajib. Kayaknya udah ada, coba tanyain aja ya. Pak Nas, apakah akan ditayangkan di TV juga? Wallahu alam, kita nggak tahu, nggak ngerti, karena belum tentu laku juga di TV, ya, belum tentu laku. Tapi mudah-mudahan ya. Di Malaysia tayangan di Golden Screen Cinema kah Pak Nas? Ya, di sinema di Pawagam. Insya Allah, ya. Saya penyeru benda-benda baik, bangga sebagai orang yang hantarkan kebaikan. Yes, ya. Bangga, harus bangga dong, ya. Jadi kita bilang dong, gitu. Emang Anda sebagai ibu nggak gelisah? Sebagai ibu nih, ibu, ayah, gitu, nggak gelisah anak-anak kita tuh nontonin film pengantin setan gitu, pengantin setan, utusan iblis gitu, kemudian anak kuntilanak, wewe gombel gitu, nggak gelisah ngelihat begitu ya. Sekarang ada nih tersedia gitu, ya udah, pas tersedia udah dorong gitu. Ini Indonesia sebenarnya sekarang lagi darurat film horor. Kenapa sih film horor tuh selalu ada? Karena banyak yang nonton, banyak yang penasaran gitu. Dan tidak, ya akhirnya produser mikirnya kan yang penting dapat untung. Kalau dapat untung, gaskeun gitu. Nah, sementara kita nih udah filmnya baik, nggak ditonton juga gitu. Udahlah, nanti mas saya nanti aja kalau di TV, saya nanti Netflix. Udahlah, sedekah aja. Sedekah, datang ke bioskop bayar 30.000, 40.000 gitu. Nanti nunggu di TV, sampai kapan itu nunggu di TV ya? Setelah traktir nobar di Bekasi dapat hadiah, diajak umroh sama keponakan tuh. Masya Allah. Kita sih yakin ya bahwa ketika kita mendorong kebaikan akan terjadi keajaiban. Insya Allah akan terjadi keajaiban. Dan ini terbukti. Gitu. Udahlah, nggak usah ngomong Netflix ya. Saya juga nggak ngerti apa laku di Netflix ya kan. Netflix kan mereka punya visi, misi semua. Semua media tuh punya misi. Coba ya gitu kan. Ini YouTube juga kan saya pernah tuh upload sesuatu kemudian di ban ya kan. Di apa namanya tuh disensor. Nggak boleh saya upload seperti itu. Semua media punya misi. Semua media. Netflix punya misi nggak? Punya. Ya. Apakah tayangan-tayangan baik diterima di sana? Wallahu a'lam. Nggak ngerti kita. Ya. Yakin bisa laku di TV? Udah, nggak usah ngomong begini dulu. Karena gini, kadang-kadang kita berjuang itu karena gini, kalau di TV itu berapa sih harganya? Belum, nggak balik modal, Next MR film remaja. Nggak gampang bikin film remaja. Ya. Iya, menjadi magnet kebaikan. Alhamdulillah teman-teman, sebanyak 50 orang dari Travel Samira ikut nonton film Kamawa di Hermes Medan. Mantap. Ya, Sumbawa tidak ada bioskop jadi nggak bisa nonton. Ya, mudah-mudahan ya bisa segera nonton. Subhanallah. Ya, kami dari Aceh Tamiang udah nonton di Binjai Medan, mau nonton lagi tuh. Keajaiban bisa jumpa. Alhamdulillah ya, amin. Oke, teman-teman semuanya, ya yuk bismillah ya. Nunggu proyek setelah nobar. Proyek apa lagi ya? Bismillah insyaallah. Ya, dapat keajaiban. Ada limit nggak untuk kartu BSI-nya? Bismillah mau ngajak orang banyak pakai BSI. Kayaknya nggak ada limit deh. Jadi nggak unlimited. Cuma terbatasnya sampai 1 Februari. Sampai 1 Februari saja. Ya. Sampai 1 Februari. Nonton film Kamawa serasa sedang mengikuti trending. Subhanallah lah teman-teman semua. Orang-orang yang pulang dari nonton film Kamawa tuh kerasanya kayak energinya tuh, oh gitu ya, oh berarti saya harus menghadapinya dengan begini ya, oh saya harus positif ya. Keren banget. Itu untuk training itu perlu 6 jam gitu, bisa dapat begitu. Dengan film 2 jam cukup. Gak nyampe 2 jam. Setelah mengajak 10 orang kader nobar, langsung diganti Allah dapat job make up. Cis, mantap. Ya, bismillah ya. Banyak keajaiban ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini hari mau nonton sama suami, Ustadz, penghuni Pondok Ilham. Pondok Ilham. Bismillah ya. Pondok Ilham tuh kos-kosan ibu saya. Masya Allah, filmnya dahsyat banget. Alhamdulillah Allah takdirkan untuk bisa nonton. Kemarin kita cuma berdua aja ngajak sana sini, nggak bisa karena jam kerja. Yes, nggak apa-apa.
keluar dari studio pada bilang wow keren gitu, keren banget. Betul Pak Nas hanya nobar bisa datang keajaiban? Iya benar, cuma nobar. Dan saya yakin banget kok, ya orang-orang yang kan kita punya ilmunya adalah ketika energi kita di dalam tubuh baik, keluar tuh pasti terjadi keajaiban. Nah selama ini banyak masyarakat itu kan terkungkung dengan energi nggak positif yang ada dalam tubuhnya. Nah film itu selama 1 jam 50 menit nyuci gitu, energi-energi itu dilepaskan entah kemana. Pas keluar semangat, itu keren loh. Kalau saya mah tinggal panen pahalanya kalau saya. Nah teman-teman tinggal berjuang juga yuk. Ya. Setelah itu hati kok tenang, bahagia. Film mengajarkan mencari solusi dari persoalan. Yes. Insya Allah dimanapun ditayangkan kamu tetap digemari penonton. Amin. Sudah 3 kali nobar, sekarang yang keempat. Yes, mantap. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu MR hanya dengan mengajak nobar. Bismillah ya teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah. Dan ilmu MR nih ya. Subhanallah, setelah nobar gajinya naik, diminta ke Filipina, Kamboja sama Thailand free. Tuh, ada keajaiban ya. Orang-orang yang nonton film Kamawa dapat keajaiban. Luar biasa. Kak Masyi, nanti Pak Nas datang Malaysia tanggal 20 Februari langsung bikin meet and greet sama penontonnya. Saya mungkin nggak bisa datang tanggal 20 karena mau umroh Kak Masyi. Tapi saya akan datang sebelum tuh ya, sebelum itu. Mungkin di angka-angka kurang lebihnya di tanggal-tanggal tanggal 2-3 Februari atau tanggal berapa? Tanggal 10 lah begitu. Insya Allah saya akan pergi ke sana. Ya, kita akan nonton bareng bersama dengan Prof Muhaya dan para influencer Malaysia. Tuh, sehabis nonton Kamawa dari yang pertama sampai ketiga, pulangnya tetap membahas makna dari filmnya bahwa kembali ke Allah, kembali ke Al-Quran. Masya Allah teman. Apalagi coba kalau orang udah kesimpulannya kembali ke Allah, kembali ke Al-Quran, mereka semua tahu gitu, dapat message itu gitu, dan kelihatan caranya. Kan digambarkan dalam film itu kan digambarkan gitu kan prosesnya gitu. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.